Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radersa, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 3 April 2026. Sari berita penting. Sekadal gedung Bank Jambi 13 miliar di kota Jambi dibangun dulu, perda belakangan. Berita kedua. Pinjaman dipangkas jadi 100 miliar, RSUD SS Tebo tunda pengembangan kamar operasi. Berita ketiga. Kursi Kadisdik Dharmasraya kosong setahun, seleksi tuntas namun manajemen macet. Penetapan macet. Berita selengkapnya. Berita kedua. Rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tebo mengalami penyesuaian setelah Kementerian Keuangan Kemenkeu RI memangkas nilai pinjaman daerah senilai dari 140 miliar menjadi hanya 100 miliar. Dana pinjaman tersebut sebelumnya diajukan pemerintah Kabupaten Pemkab Tebo melalui PT Sarana Multi Infrastruktur PT SMI untuk membiayai proyek infrastruktur jalan serta pengembangan sarana dan prasarana di RSUD Sultan Taha Saifuddin STS Tebo. Direktur RSUD STS Kabupaten Tebo, Oktaviani, mengungkapkan pihaknya telah menerima informasi resmi dari Badan Keuangan Daerah Bapeuda terkait penyesuaian anggaran tersebut. Hal ini berdampak langsung pada sejumlah rencana pembangunan fisik di rumah sakit tersebut. Saya mendapat informasi dari Bapeuda Tebo untuk melakukan penyesuaian anggaran, hingga kami harus menyusun kembali prioritas pembangunan yang paling mendesak di tahun 2026, ujar Oktaviani saat dikonfirmasi media di kantor Bupati Tebo Kamis 2 April 2026. Ia menjelaskan sebelumnya RSUD STS telah merancang sejumlah proyek pembangunan fisik yang akan dibiayai dari pinjaman PT SMI, di antaranya pembangunan ruang rawat inap dan gedung kamar operasi. Total anggaran yang semula dialokasikan untuk sektor kesehatan ini mencapai 60 miliar rupiah. Namun karena adanya pengurangan nilai pinjaman, pihak rumah sakit terpaksa melakukan penyesuaian skala prioritas. Sejumlah proyek yang dinilai belum terlalu mendesak harus ditunda pelaksanaannya. Dari beberapa rencana yang ada, pengembangan kamar operasi terpaksa kita tunda untuk sementara. Kita akan maksimalkan penggunaan fasilitas kamar operasi yang sudah tersedia saat ini, jelasnya. Sementara itu, Kepala Bapeuda Kabupaten Tebo, Henry Nora, sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan pengurangan nilai pinjaman tersebut merupakan hasil evaluasi Kemenkeu terhadap kemampuan keuangan daerah, khususnya berdasarkan indikator Debt Service Coverage Ratio atau disingkat DSCR. Menurutnya, jika pinjaman tetap dipaksakan senilai 140 miliar, maka posisi keuangan Pemkab Tebo dinilai sudah mendekati batas maksimal yang diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis Kemenkeu, dari pinjaman 140 miliar sudah mendekati ambang batas DSCR. Kami tidak setujui, nilai yang dinilai aman dan akhirnya disetujui adalah 100 miliar, ungkap Henry Nora. Ia menambahkan dari total pinjaman yang disetujui tersebut, sekitar 40 miliar akan dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR guna pembangunan infrastruktur jalan, sementara sisanya akan digunakan untuk mendukung pengembangan fasilitas di RSUD STS. Dengan kondisi ini, Pemkab Tebo dihadapkan pada tantangan untuk tetap mengoptimalkan pembangunan daerah meski dengan keterbatasan anggaran. Penentuan skala prioritas menjadi langkah strategis agar program-program penting tetap berjalan, khususnya yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Sumber berita Jambi Prima. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.